manuver yang dilakukan oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri ini sungguh ya kita bertanya-tanya apa yang ada dalam benak Mr. Tito Karnavian ini ya. Karena dari sisi urgensi, apa urgensinya? Memindah tangankan ya 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara. Nah ini kemudian berkembang 3 spekulasi paling tidak ya. Apa yang dilakukan oleh Tito ini, satu, ada yang berspekulasi atau menganalisis bahwa apa yang dilakukan oleh Tito ini sebetulnya mendegradasi pemerintahan Mr. Prabowo begitu ya, sehingga rakyat Aceh marah kepada Mr. Prabowo. Ini satu spekulasi. Ya kebenarannya seperti apa ya kita tidak tahu, itu hanya namanya juga menganalisis berdasarkan kejadian yang terjadi ya, itu sah-sah saja jalan pikiran semacam itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggeser isu dari Rempang, bukan Rempang, Raja Ampat, karena kemarin sempat ramai dan itu salah satunya menunjuk Bahlil sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab itu ya. Itu analisis yang kedua, karena potensi ramai di Raja Ampat itu kemudian digeser ke kawasan Aceh di ujung barat. Kalau Rempang itu ya di ujung timur gitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah potensi yang ada di 4 pulau ini menjadi sumber yang bisa menghasilkan cuan begitu ya. Ini analisis yang ketiga, sehingga seorang Tito Karnavian itu ya dengan berbagai dalih itu kemudian memindah tangankan dari kawasan Aceh ke Sumatera Utara. Nah ini coba kita sedikit melongok sejarah ya, dimana rakyat Aceh dengan pengorbanan yang paling dekat dengan kita ya tahun 98 ya, di mana rakyat Aceh itu dengan sukarela menyumbang pemerintah pusat yang dalam menghadapi krisis moneter. Ini nanti cuplikan beritanya saya tautkan di akhir video ini. Itu berita TVRI ya, TVRI tahun 98 kalau tidak salah. Surut lagi ke belakang 50 tahun sebelum 98, berarti kalau dari sekarang itu 48 ke sekarang berapa? 77 tahun yang lalu. 77 tahun yang lalu itu Presiden RI yang pertama itu Soekarno itu meminta rakyat Aceh untuk menyumbang kepada pemerintah untuk membeli pesawat, dan waktu itu rakyat Aceh berbondong-bondong dengan sukarela mengumpulkan emas, dan terkumpul 20 kg emas. Dari emas yang terkumpul itu dibelikan 2 pesawat dan kemudian diberi nama Solawah Air ya, yang itu kemudian berganti Indonesia Airways, yang itu menjadi cikal bakal Garuda Indonesian Airways. Jadi kalau melihat seperti itu ya, kita sulit untuk memahami jalan pikiran Mr. Tito Karnavian kalau itu sekedar
menjalankan profesionalitas sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kemudian nyambung dengan obrolan saya yang lalu itu tentang orang-orang yang bermasalah di sekitar Mr. Prabowo dan bahkan sangat bermasalah. Ini ya, akhirnya membuat Mr. Prabowo jadi belibet begitu ya, belibet mengurusi politik ya, karena sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah diingatkan bahkan oleh SBY ya, presiden ke berapa itu, presiden ke-6 Indonesia itu sudah mengingatkan tentang potensi ya situasi yang sekarang akhirnya dihadapi oleh Mr. Prabowo. Ya, tidak tahu apakah Mr. Prabowo itu sadar tentang itu, kemudian punya resep untuk mengatasi itu, ya kita tidak tahu. Tapi satu hal bahwa peringatan kembali lagi ini saya menganggap apa yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI ini adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat penting. Maka mestinya Mr. Prabowo dengan seksama itu ya tidak sekedar merespon secara adab, tapi ya itu benar-benar sikap keprihatinan sekumpulan para negarawan. Kalau Mr. Prabowo memperhatikan dengan seksama, ya mudah-mudahan Mr. Prabowo bisa melalui satu periode ini dengan meskipun sangat berat itu ya dengan selamat. Tetapi kalau Mr. Prabowo mengambil risiko untuk mengabaikan apa yang disampaikan oleh para Purnawirawan TNI ini, ya saya sendiri memprediksi Mr. Prabowo akan sangat sulit melalui periode ini dengan sukses. Salam konstitusi. Menuju ke Aceh, saudara, masyarakat Aceh secara sukarela di Anjong Mon Mata, Banda Aceh mengumpulkan sebanyak 16 kg emas untuk disumbangkan kepada negara dalam mengatasi krisis moneter akhir-akhir ini. Himbauan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Aceh untuk menyumbangkan secara sukarela kepada negara dalam mengatasi krisis moneter dan mengembalikan kecintaan terhadap rupiah secara spontan. Pada tahap pertama ini, masyarakat Aceh mampu mengumpulkan emas 10,7 kg lebih, uang kontan sekitar Rp374.658.000 di samping sejumlah valuta asing lainnya yang bila dikonversikan kepada emas seluruhnya mencapai 16 kg emas. Sumbangan sukarela ini berasal dari berbagai instansi dan lembaga tingkat 1. Seluruh bupati dan wali kota Madya yang ada di daerah ini, pimpinan proyek vital yang ada di Aceh Utara dan Aceh Besar, pimpinan organisasi pengusaha swasta, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Gubernur Aceh Samsudin Mahmud setelah menerima semua sumbangan sukarela ini, seterusnya menyerahkan kepada Kakanwil Ditjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan yang didampingi Kepala Perum Pegadaian. Gubernur Aceh Samsudin Mahmud yang sekaligus mencanangkan gerakan penghimpunan sumbangan sukarela masyarakat untuk negara Republik Indonesia, antara lain mengatakan membantu negara dalam kondisi krisis yang tidak menentu ini adalah kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya masyarakat Aceh harus bahu-membahu menyerahkan sumbangan dari hasil yang telah dirasakan selama ini bila perlu mengulangi kejadian yang pernah dilaksanakan 50 tahun lalu ketika menyumbangkan 50 kg emas untuk pembelian 2 pesawat terbang guna perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Saya sangat terharu dengan sambutan yang cukup besar dari masyarakat kita, yang terbukti dari tahap pertama ini ya. Ini tahap pertama baru kita lakukan. Ini pengalaman perjuangan Rasulullah sudah pernah, ya. Di mana waktu Rasulullah memerlukan biaya perjuangan, ya, perjuangan menegakkan agama Islam,
itu berduyun-duyun para sahabat menyerahkan segala kekayaannya untuk perjuangan Rasulullah. Saiful Bahri, Zulkian TVRI melaporkan.